Sketsa. Sobat Menpot, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau seorang wakabit kesiswaan dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Selamat datang Bapak Otong. Selamat datang. Kak, boleh nggak perkenalkan diri dulu? Boleh. Perkenalkan diri ya, nama saya Otong Hidayat. Itu adalah warisan pertama dari orang tua, ya. Kemudian apa lagi nih? Tanggal lahir mungkin ya? Iya. Tempat lahir saya berasal dari Ciamis. Ya, pas nanti kalau ulang tahun pas pencoblosan, yaitu pas hari Valentine ya. Tapi tidak usah dirayakan karena kita rayakan semua dengan untuk mencoblos ya, untuk ke TPS kalau yang sudah nyoblos. Kemudian apalagi untuk tahun, nah mungkin bisa titik-titik karena bisa kelihatan lebih tua mungkin. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, Bapak boleh nggak kasih tahu kita dulu riwayat pendidikan Bapak di mana aja? Kayak untuk pendidikan kebanyakan Bapak di Jawa Barat ya, karena dulu sebelum pisah Banten kita juga gabung yaitu di Jawa Barat. Mulai dari sekolah dasar juga di kampung ya, masih ngalamin bagaimana anak culunnya SD yaitu lebih sayang ke sepatu daripada kaki. Makanya pulang sekolah itu sepatunya digantung di leher gitu ya. Kemudian SLTP-nya Bapak lebih pilih ke MTS ya, ke di bawah Depag yaitu MTSN 1 Kawali di Kabupaten Ciamis. Kemudian melanjutkan juga ke SLTA-nya. Inilah ceritanya agak panjang, yaitu pertama mungkin kita ingin nyoba ke SMA favorit waktu itu. Kalau di sini mungkin Skensa, kalau di sana sama ya. Makanya waktu itu alhamdulillah dengan name yang cukup tembus ke SMA ya, yaitu SMA favorit di sana. Tapi ternyata bukan passion gitu ya. Ketika melihat teman-teman SMA waktu itu yang roknya pendek-pendek, ya rambutnya yang banyak macamnya, makanya tidak pas di situ, maka pindah ke awalnya MTS di bawah Depag, kembali lagi ke MAN ya, yaitu milih MAN 1 Darussalam ya, berbarengan dengan Pondok Pesantren Darussalam itu. Kemudian untuk S1-nya inginnya ke ITB waktu itu, tapi ternyata Allah menakdirkan lain ya, tidak lolos di waktu itu MPTN. Kemudian kuliahnya di daerah ya, dengan demikian Bapak tetap di bawah kalau dulu itu istilahnya kalau swasta itu di bawah pemantauan IKIP waktu itu, IKIP Bandung, yaitu pasnya itu Universitas Galuh Ciamis untuk S1-nya. Kalau untuk S2-nya sudah bekerja di sini, kita mengambil S2 di Untirta. Itu untuk riwayat pendidikannya. Jadi alhamdulillah sudah bisa pendidikan di S2 yaitu di lulusan di Untirta, seperti itu ya. Untuk program studi itu Bapak ngambil apa aja Pak? Kalau S1 pendidikan akuntansi ya, tetapi ketika ngajar di sini ternyata kan Bapak waktu itu sejarah ngajarnya itu pertama di Semanda, yaitu SMA Negeri 2 Rangkas Bitung ya, di Semanda yang di ONA ya. Mungkin ada teman guru-guru kita aja yang mungkin itu dulu ya siswa-siswi Bapak gitu, berarti udah kelihatan tua kan. Kemudian di Semanja ternyata alhamdulillah lulus tes pegawai negeri di tahun 2004 tesnya. Kemudian ditugaskan di SMA Negeri 1 SMA 1 Gunung Kencana. Di Gunung Kencana sekitar mungkin 8 tahunan ya. Kemudian baru dari SMA 1 Gunung Kencana Bapak bisa mutasi mendekati rumah karena ya mungkin pertimbangannya usia semakin menua, tidak bisa jadi rosi lagi ya, tidak bisa pakai kendaraan yang jarak jauh. Dan alhamdulillah ya, dinas Kabupaten Lebak meloloskan Bapak untuk ngajar di SMK 1 Rangkas Bitung, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong nih Pak, Bapak udah berapa lama mengajar di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung? Nah, dari perpindahan SMA 1 Gunung Kencana waktu itu kalau di SMA 1 Gunung Kencana kan di SMA aja ya, ngajarnya kan walaupun akuntansi tapi ngajarnya ekonomi waktu itu. Dan ekonomi adalah di jurusan IPS kalau di SMA. Masuk ke SMK 1 Rangkas Bitung itu tepatnya bulan Juli tahun 2012 ya. Itu berarti kalau sekarang udah 2024 berapa tahun tuh? 12 tahunan ya, sekitar 12 tahunan itu, hampir 12 tahun di SMK Rangkas Bitung. Itu ya, alhamdulillah sih mungkin secara masa kerja lebih lama di SMK Rangkas Bitung dibanding di Semanda ataupun di SMA Gunung Kencana ya. Jadi di sini yang paling lama mungkin ya, seperti itu. Bapak sekarang mengajar pelajaran apa di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung? Untuk ngajar karena Bapak basic S1-nya akuntansi, maka Bapak lebih banyak jamnya di akuntansi ya, atau akuntansi dan keuangan lembaga tepatnya gitu. Jadi
Cuma mungkin karena ada tambahan-tambahan pekerjaan yang mungkin lebih banyak mengajar di kelas 3 ya. Yang kita tahu kalau kelas 3 kan mulai belajarnya bulan Januari sampai ke bulan April gitu, seperti itu. Oke, sebelum mengajar mapel AKL ada nggak sih pelajaran lain yang Bapak ajar? Ya, Papa pernah ngajar di ini jurusan ini apa nih? DKV. Kalau dulu kan namanya multimedia ya. Kenapa? Ya mungkin sebelum ditanyakan mungkin bisa cerita juga ya, karena waktu itu karena Bapak guru SMA, ketika ke SMK itu tidak dianggap guru SMK. Maka di SIM PKB-nya di kementerian ada penawaran untuk mengambil disebut dengan keahlian ganda gitu ya. Disebut dengan keahlian ganda. Jadi Bapak bisa ngajar. Dan Bapak itu sebenarnya selain ngajar di AKL bisa mengajar yang yang berbidang ya, bidang pendidikan di bisnis manajemen. Berarti kalau bisnis manajemen itu rumpunnya 1 AKL, 2 MPLB, kemudian pemasaran, dan semua jurusan itu pernah ngalamin aja ya. Ditambah kalau yang di DKP yang dulu namanya MM pernah ngalamin juga karena ada keahlian ganda itu ya. Jadi yang tidak bisa ngajar mungkin di sini tata boga, kemudian apalagi TKJ itu ya belum pernah itu ya, TKJ apalagi sama teknologi industri ya mungkin yang belum. Kalau jurusan lain hampir pernah semuanya gitu. Jadi Bapak berarti ya Pak. Oke, sebelum mengajarkan Bapak katanya tadi udah mengajar di DKV dan juga akuntansi. Bapak pernah nggak sih jadi walos Pak? Kalau walos banyaknya di akuntansi ya. Makanya di AKL, di akuntansi itu sebelum jadi manajemen ya disebutnya ya. Kalau wakil ataupun tim itu disebut manajemen. Ya, kemudian pernah awalnya sih ketika dari SMA Gunung Kencana Bapak sedikit ngumpet-ngumpet ya di koprok di sana supaya tidak masuk ke manajemen. Tapi tidak lama ternyata beberapa bulan langsung ditarik ke manajemen, waktu itu masuk ke kurikulum. Ya, tim kurikulum waktu itu. Makanya di kurikulum merangkap menjadi wali kelas AKL, dan alhamdulillah program-program di wali kelas mungkin alumni-alumni yang bisa nonton ini bisa merasakan ketika Bapak jadi wali kelas. Tentu ada program keluar seperti program ke Baduy, program ke Bandung, itu khusus di kelas ya, di kelas yang mungkin Bapak walas waktu itu. Dan pernah ketika jadi walas AKL 1 mungkin ada program ke Bandung juga gitu ya. Itu ya mungkin sekarang yang tidak bisa diterapkan ya karena banyak hal faktornya, karena mungkin di manajemen ya itu mungkin. Oke, kan tadi Bapak udah jadi walas, Bapak juga pernah jadi kurikulum. Nah, ada nggak sih Pak tips-tips jadi pemimpin yang baik dan juga yang konsisten dan bertanggung jawab gitu Pak? Kuncinya ya kalau kita bicara pemimpin, bisa jabatan, intinya kita jangan menginginkan sebuah jabatan, tapi terus pupuk diri kita menguasai semua kompetensi. Pasti orang yang membutuhkan ke kita itu akan menempatkan ya di posisinya. Dan alhamdulillah sampai saat ini Bapak tidak pernah ingin jadi apa, tapi tetap dipercaya gitu di jajaran manajemen gitu. Itu mungkin itu yang penting, kuncinya adalah kita tetap disiplin, kita terus asah kompetensi kita sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi yang paling utama adalah komitmen ya, dan integritas kita terhadap pimpinan ataupun negara, itu yang paling pokok ya. Kalau kita masuk di jajaran kepemimpinan, itu mungkin tipsnya. Jadi yang mungkin bisa adik-adik ataupun para siswa diterapkan adalah kuncinya disiplin. Disiplin diterapkan dimanapun, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, disiplin di sekolah. Berarti kalau kita disiplin itu tergantung lingkungannya. Ketika masuk sekolah, ikuti apa yang kita sepakati di tata tertib sekolah. Kalau kita di rumah, mungkin ikuti di rumah. Apa tugas kita sebagai anak? Apa tugas kita sebagai siswa? Itu mungkin kuncinya. Jadi kuncinya ya mungkin lebih menguat di kata disiplin itu ya. Oke, itu udah dikasih tips-tips nih. Ngomong-ngomong nih Pak, kan anak muda ini kan suka terjebak di fase zona nyaman. Gimana caranya kita keluar dari zona nyaman itu Pak? Keluar dari zona nyaman itu harusnya kita ingat bahwa tujuan kita itu bukan zona nyaman itu. Zona nyaman yang sekarang kita rasakan adalah merupakan sebuah fase yang harus kita lalui. Maka ketika fase, jangan di situ. Jadi kita harus bagaimana tujuan kita, target hidup kita gitu. Contoh, kita punya targetnya, tujuan paling mulia adalah ingin membahagiakan orang tua. Bagaimana kita langkah-langkah membahagiakan orang tua? Ya itu, ketika kita sudah zona nyaman, fasilitas dari orang tua sudah ada, main handphone dan sebagainya, kita tidak pernah belajar, mau kapan target itu tercapai? Minimal kalau mungkin umat muslim ya, kita pengen membahagiakan orang tua, niatin, saya minimal ingin memberangkatkan umrah orang tua, kan mulia.
Tapi ketika kita ingin melakukan umroh ulang itu berarti kita harus mumpuni ekonomi, mumpuni kemampuan. Jadi dengan demikian berarti tidak akan terus di zona nyaman. Pasti orang yang sekarang menduduki zona nyaman itu sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak punya target, tidak punya tujuan hidup yang mungkin akan berdampak pada kehidupannya yang akan datang gitu. Jadi intinya zona nyaman silahkan lalui, nikmati lalui gitu. Jadi jangan selamanya dia ada di zona nyaman, tetap kita pada target utama kemana ingin kita mengarahnya gitu. Kalau kita ingin menjadi orang sukses, ya ukuran sukses itu kan relatif. Mau seperti apa ukuran suksesnya? Apa mau jadi pejabat atau kita menjadi anak yang sudah berbakti orang tua itu udah sukses gitu. Jadi kembali ke diri kita. Cara mengetahui itu semua adalah dengan terus meningkatkan kompetensi dengan cara banyak membaca, kita banyak melihat orang-orang sukses, jadikan motivasi bagi diri kita untuk kita meninggalkan zona nyaman tersebut. Gitu. Oke, berarti kita juga terus asah skill Betul, juga ya Pak ya? Update terus ya skill. Nah, dengar-dengar nih Pak, Bapak jadi guru GP, guru apa Pak? Penggerak ya. Penggerak. Oke. Boleh kasih tahu nggak sih Pak proses jadi guru penggerak itu seperti apa? Oke. Alhamdulillah ya, mungkin ketika dibuka gelombang di Kabupaten Lebak itu gelombang 6. Kalau di Kabupaten Lebak itu guru penggerak itu waktu itu baru 2, yaitu gelombang 2 dan gelombang 6. Kalau gelombang 2 itu guru-guru SMA, SMP, SD, TK. Kalau gelombang 6 itu dibuka untuk guru keran, ya, untuk guru SMK. Dan alhamdulillah Bapak lolos waktu itu dengan rekan yaitu Bu Eni, dan alhamdulillah bisa melalui pendidikannya selama hampir 9 bulan. Nah, guru penggerak itu merupakan sebuah program kementerian yang diharapkan dengan guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang diharapkan ya. Pemimpin pelajaran itu apa? Di guru penggerak kita dilatih dari mulai bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran, bagaimana kita menghadapi siswa yang memang harus menjadikan siswa sebagai student center, bukan guru yang mengatur. Kemudian di modul berikutnya juga kita belajar bagaimana penanganan kelas dan sebagainya. Bahkan yang modul terakhir, modul 3 adalah bagaimana menjadi manajer. Ya, jadi dengan demikian guru penggerak itu ada peluang untuk menjadi manajer. Kalau bahasa di sekolah mungkin bisa jadi kepala sekolah. Tapi yang namanya kepala sekolah kan kembali ke kebijakan daerah. Kalau kita mungkin ada rezeki bagus bisa jadi kepala. Kalaupun tidak, ya namanya jabatan jangan kita harap, bukan jangan kita inginkan terus ya. Yang penting kalau kita dikasih sebagai amanat ya kita laksanakan, seperti itu prinsip. Kalau prinsip Bapak seperti itu. Oke, cara Bapak memenuhi kriteria sebagai guru penggerak itu gimana sih Pak? Proses guru penggerak tidak mudah ya. Ada 3 tahap ke Witagul itu. Pertama kita menyampaikan esai atau jawaban yang mungkin pengalaman menjadi seorang guru. Nah, itu diseleksi sekitar 30.000 se-Indonesia mungkin. Yang dipilih waktu angkatan 6 sekira kurang lebih 8.000. Dan alhamdulillah mungkin di SMK itu baru Bapak yang terpilih sama Bu Eni 2 orang itu. Di angkatan itu ya. Di angkatan berikutnya banyak kesini rekan-rekan Bapak ya. Di angkatan 7 Bu Haji Alpina, di angkatan 9 Pak Ikro juga masuk, Bu Haji Teti dan sebagainya ya, mungkin, dan angkatan berikutnya sampai ke angkatan 11 yang sudah ada. Nah, untuk menjadi guru penggerak memang karena itu adalah program kementerian, itu ternyata tidak serta-merta mudah ya. Setelah mengerjakan esai kemudian dinyatakan lolos, itu baru lolos tahap ke-1. Untuk lolos tahap kedua berarti kita harus mengikuti namanya praktek ngajar. Kemudian harus wawancara. Praktek ngajar apa? Kita direkam ngajar kita selama durasi 10 menit seperti ngajar di kelas gitu. Makanya kita walaupun tidak ada siapa-siapa, kita kayak ngajar aja di kelas seperti itu. Itu tahapannya, itu juga bagian dari penilaian. Setelah diuji ngajar, kita juga diwawancara. Bagaimana jawaban yang disampaikan di esai di soal nomor 1, di tes tahap 1 itu ditanyakan di wawancara. Nah, ketika itu ditunggulah pengumumannya. Kalau pengumumannya berhasil lolos, nanti lihat lagi di SIM PKB, alhamdulillah lulus, kemudian barulah mengikuti diklatnya. Dan diklatnya tidak mudah dan tidak gampang selama 9 bulan. Sama seperti pendidikan guru keahlian ganda. Bapak keahlian ganda selama 1 tahun. Ya, pendidikan ganda. Ya, keahlian ganda itu selama 1 tahun dan alhamdulillah lolos, yaitu Bapak mengambil waktu itu keahlian ganda selain AKL. Berarti kalau AKL berarti dari S1, dari pendidikan formal Bapak sarjana pendidikan. Kalau mungkin yang diambil sebagai keahlian ganda adalah multimedia waktu itu, yang sekarang berubah karena udah di bidang seni ya, kreatif, menjadi DKV. Nah, dengan demikian berarti Bapak sekarang kondisinya punya 2 sertifikat pendidik nih.
Satu sertifikat pendidik ekonomi dan akuntansi, yang kedua sertifikat pendidik MM, waktu itu sekarang berubah menjadi DKP. Jadi dengan demikian berarti Bapak bisa mengajar ini kalian semua gitu. Cuma mohon maaf waktu Bapak terbatas, di akuntansi dibutuhkan, jadi sampai hari ini tidak bisa ketemu. Mungkin akan waktu tahun berapa ya, lulusan tahun 2000-an ya mungkin masih bisa ketemu waktu, karena bisa membagi waktu ya di DKP itu, di multimedia waktu itu ya, mengajar apa seperti itu ya. Oke, kan tadi ngomong-ngomong soal DKV nih Pak, Bapak udah ketertarikan gak sih sama desain? Sangat tertarik, karena Bapak juga belajar selama setahun itu, belajar Corel Draw, belajar kan? Kemudian belajar Photoshop, apa lagi? Belajar AI, kemudian belajar motion dari apa? Corel apa? Corel lagi apa? Foto apa itu? Bukan Adobe apa? Adobe Adobe apa? Ada Premiere, itu membuat film dan sebagainya, ngalamin semua, sehingga Bapak dianggap kompeten untuk belajar di multimedia karena mengalami pendidikan itu. Kalau orang lain mungkin kuliah selama 4 tahun atau 3 tahun lebih, Bapak dijejali ilmu itu untuk dikuasai selama 1 tahun. Di Bandung selama 6 bulan, di sekolah praktik 3 bulan seterusnya, dan sampai bisa memantau kegiatan LKS di Solo kebetulan waktu itu. Jadi ya bekal untuk ngajar di DKP-nya mungkin di DKP-nya udah cukup gitu. Itu jadi tidak apa namanya? Tidak sebentar ya, tidak asal. Itu program kementerian juga alhamdulillah bisa ngikuti gitu. Oke, pandangan Bapak sama anak-anak DKV kayak gimana sih Pak? Kan DKV itu, menurut Bapak DKV itu susah nggak sih Pak? Kalau menurut Bapak, DKP yang dulu multimedia adalah merupakan sebuah jurusan yang mewarnai kehidupan. Sebab apa? Warna-warninya, hingar-bingarnya sekarang adalah produk DKV. Contoh, adanya banner, adanya billboard, itu produk siapa? Produk DKP. Sekarang apalagi adanya semua, maupun apalagi sedang menguasai bagaimana membuat film, membuat podcast dan sebagainya, itu orang DKP. Berarti seni yang berbasis teknologi adalah DKP. Ya, adapun mungkin kalau seni kita, seni tari, seni apa namanya, seni teater dan sebagainya, itu kan seperti itu. Kalau kita mau menjadi seniman di IT adalah DKV jurusannya, karena menghasilkan orang-orang yang mewarnai kehidupan ini gitu. Seperti itu. Berarti anak-anak DKV ini pelangi Pak? Ya harusnya pelangi, dan emang kan seperti seniman gitu, yang harus keluar ya itunya, intuisi ataupun kompetensi yang terpendamnya gitu. Oke, dulu kan Bapak terlibat dalam program keahlian ganda. Alasannya Bapak memilih multimedia ini kenapa sih Pak? Betul, waktu itu agak sedikit ini juga ya, agak sedikit pilihan. Apakah mau milihnya jurusan apa gitu yang menarik gitu. Tapi tetap pertimbangannya yang ada di jurusan yang ada di sekolah kita. Waktu itu kan sekolah kita ada TKJ waktu itu ya, yang sekarang berubah menjadi TJKT. Kemudian multimedia. Kebetulan saya berteman dengan namanya Pak Deden, kebetulan sekarang itu di SMK 2 Rangkas Bitung, jadi kesiswaan juga. Bareng-bareng tuh ngisinya, ya keahlian ganda. Cuma waktu itu Bapak milih multimedia, beliau milih ke apa namanya, perhotelan. Mungkin Bapak waktu itu ikut perhotelan juga, tapi alhamdulillah Bapak tetap di multimedia. Jadi sekarang kenapa? Kalau Bapak mungkin pilih jurusan lain, itu Bapak tidak ada di SMK 1, itu pertimbangannya. Seperti halnya Pak Deden. Pak Deden itu guru SMK 1, karena beliau milih perhotelan tidak ada di kita, maka harus ngajarnya di SMK 2, maka dia mutasi ke SMK 2 yang sekarang mungkin beliau menjadi contohnya ya di menjadi wakil kesiswaan di SMK 2 Rangkas Bitung gitu. Jadi pertimbangannya itu, kita melihat jurusan apa yang ada di sini. Mungkin waktu itu kalau sudah ada tata boga atau kuliner, Bapak milih kuliner. Atau mungkin kalau sudah ada waktu itu jurusan apa ya, elektro, mungkin elektro. Yang penting yang lebih ingin meningkatkan kompetensi kita gitu. Kebetulan kalau di DKP itu ternyata memang seni ya, asik gitu. Apalagi kiblatnya DKP atau multimedia itu di Bandung ya, di BMTI kalau namanya dulu ya. Kalau sekarang P4TK, kalau sekarang itu BGMPPI ya, BMTI gitu. MPP ya, BMTI. Jadi Bandung ke situ diklatnya. Jadi Bapak selama ngajar di Bandung lama. Jadi sekitar 6 bulanan lah di sana. Ya alhamdulillah bisa selesai gitu, walaupun jauh dari keluarga, jauh dari sekolah gitu. Tahun 2017-18 waktu itu ya, seperti itu. Ada kemungkinan lagi nggak Pak buat ngajar DKV lagi? Kayaknya muka-mukanya pada mau diajar pas. Siap. Tergantung ya, kalau itu, kalau mungkin Bapak sudah tidak diamanati di manajerial, luang waktunya agak longgar gitu ya, mungkin bisa ngajar ke DKV. Mungkin
bisa mereview lagi bagaimana mungkin memperdalam apa namanya Corel Draw, Adobe Illustration, kemudian Adobe Premiere, kemudian Photoshop. Itu kan asik semua ya. Apalagi sekolah kita sudah didukung dengan mungkin media-media atau alat-alat yang mungkin sudah mendukung seperti itu, sudah canggih. Jadi tidak ada hal yang kalau zaman dulu buka multimedia tidak ada perangkatnya mungkin susah ya. Itu namanya multimedia ngarang atau DKP ngarang gitu, namanya sejarah gitu. Jadi cerita doang. Kalau ini kan kita bisa mempraktikannya gitu. Nah Pak, kan Bapak kayak kelihatan banget nih Pak, aktivitasnya super banyak. Gimana sih Pak cara bagi waktu, tipsnya nih ala Bapak? Yang pasti, nih tip yang berikutnya kalau kita ingin sukses, semakin bangun lebih cepat itu semakin menunjukkan dia akan sukses. Gitu. Contoh apa? Kalau kalian atau anda semua bisa bangun lebih pagi, contoh jam 2, jam 3, jam 4, itu berarti tanda-tanda akan sukses. Atau bisa mengarah ke jalan sukses. Kenapa demikian? Karena orang yang bangun di pagi itu berarti orang yang sudah siap menghadapi hidup. Ya, tapi kalian silakan atau anda semua berintrospeksi, bangunnya pagi atau siang. Kalau siang berarti itu kepaksa hidup namanya. Ya. Itu ya makanya kalau yang sudah mau siap hidup, dia bangun lebih awal. Sebelum ayam membangunkan kita membangunkan ayam gitu. Itu tipsnya ya, selain dari apa kedipsinan tadi. Karena apa? Tidak ada orang sukses yang bangunnya terlambat. Ya, pasti yang mau sukses itu adalah orang yang bangun lebih pagi. Di antara mungkin yang sering Bapak lakukan itu. Karena dengan bangun pagi kita bisa beribadah dulu kepada Yang Maha Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merancang apa yang kita lakukan hari ini. Ya, sudah terprogram, sudah terplan tuh mau apa gitu. Oh, ada kegiatan ini, makanya membagi waktu. Contoh mungkin ada kegiatan mulai tadi ya pengajian, kemudian apa syukuran bangunan baru RPS dan sebagainya bisa terlewati gitu semuanya. Walaupun mungkin kita harus bisa membagi waktu, itu yang mungkin. Jadi tip-tip yang lain adalah bagaimana membagi waktu ya, kita merancang lebih awal. Kita sudah siap hidup dengan cara apa tadi? Bangun lebih pagi gitu. Langkah awalnya itu bangun. Ya, itu bangun. Kita bangun orang yang bangun lebih pagi itu orang yang sudah siap menghadapi hidup gitu. Pernah nggak sih Pak merasakan pengaruhnya DKV saat membeli atau memilih barang? Betul. Dengan DKP kita bisa mengetahui barang itu berkualitas atau tidak dari mungkin kemasan. Kemasan kan itu produk DKP, dari mulai mungkin apa namanya print outnya, kemudian layoutnya, sehingga si konsumen itu akan tertarik pada apa yang dibuat oleh produsennya. Dengan apa? Dengan kemasan, dengan layout, dengan iklan dan sebagainya. Jadi yang menggiring konsumen membeli produk kita adalah bagaimana DKV memberikan gambaran bahwa produk itu berkualitas. Gitu. Itu sangat luar biasa. DKP itu bisa bermanfaat ke semua lini ya kehidupan gitu. Itu. Menurut Bapak mendingan kayak cantik tapi kurang berkualitas, seperti misal kayak barang nih, atau berkualitas tapi tampilannya kurang menarik? Yang bagus itu yang cantik dan berkualitas. Gitu. Ngomong minum dulu Pak. Ya, terima kasih. Izin semua ya, izin minum ya. Alhamdulillah. Oke, kita balik ke pertanyaan lagi ya Pak. Keterampilan atau kualitas apa aja yang mau Bapak kembangin lagi nih, mau Bapak asah lagi lebih dalam? Ya, terutama mungkin sekarang sudah menghadapi masa ya 10 tahun atau 11 tahun Bapak ke Purna juga, berarti sekarang lebih banyak ke arah berbagi lah. Karena mungkin sudah banyak hal yang mungkin sudah alhamdulillah Bapak lalui, dan bisa ini dalam berbaginya apa selain mungkin ke para siswa, ke teman-teman guru, apa yang mungkin bisa dilakukan. Yang pasti ketika Bapak berkesempatan pada suatu posisi, pasti itu akan membuat mudah-mudahan berefek gitu ya, mudah-mudahan berefek positif ya, baik kepada siswa maupun ke lingkungan sekolah gitu. Itu harapannya. Nah, dulu waktu Bapak sekolah nih, ngomong-ngomong jabat sekolah nih Pak, Bapak ikut organisasi apa aja sih Pak? Banyak ya. Apa Karena sifat saya atau Bapak itu mungkin selalu ingin mencoba gitu. Pertama di SMA yang waktu yang tadi diceritakan itu, yang pertama masuk ke SMA politik, Bapak justru ngambilnya pecinta alam. Karena apa? Oh, karena yang pecinta alam itu asik gitu ya. Karena kita jenuh di sekolah itu ke alam lah. Makanya waktu itu ikut pelantikan juga di pecinta alam. Kebetulan waktu itu ke Gunung Galunggung di Tasikmalaya. Alhamdulillah bisa naik ke atas ya. Itu. Kemudian ternyata di pecinta alam ada yang kurang pas ya di hati gitu. Karena apa?
kita banyak kemah, udah kelihatan ada kegiatan-kegiatan yang kurang pas di hati, pindah ke pramuka. Dan di pramuka pun ternyata alhamdulillah sampai ke Bantara gitu ya. Itu mungkin kemudian di OSIS juga aktif. Nah, mungkin di mahasiswa nih yang luar biasa. Kebanyakan orang mungkin tidak asik terhadap sebuah disiplin. Kalau Bapak itu karena asik ke disiplin, maka yang Bapak ambil di organisasi kemahasiswaan adalah bukan hal yang lain. Yang pertama yang berhubungan dengan bisnis koperasi mahasiswa, yang berhubungan dengan peningkatan kedisiplinan, Bapak gabungnya di resimen mahasiswa. Mungkin sekarang kurang populer ya untuk resimen mahasiswa. Kalau zaman-zaman Soeharto itu anak emasnya mahasiswa. Karena yang hampir semua resimen mahasiswa itu punya beasiswa ya. Ya, kalau di resimen mahasiswa itu dulu pendidikannya pun luar biasa. Kalau tidak salah 1 bulan ya atau 2 bulan itu di pendidikan secata di Pangalengan. Jadi persis kita sebagai tentara tamtama dididiknya itu. Tidak ada beda sedikit pun. Makanya waktu itu Bapak mungkin kalau kamu tahu masih muda gagah ya, gitu ya. Karena didikannya didikan militer gitu. Pegang senjata pun biasa gitu. Bahkan jalan pun waktu itu rekor jalan dari namanya itu napak tilas pasukan Siliwangi, yaitu dari Kuningan sampai Sumedang selama 4 hari dengan membawa senjata dan sebagainya. Itu mungkin jadi di situ mungkin yang menimpa diri Bapak ya, ke hal disiplinan, kemudian ke hal yang mungkin apa yang kita bisa lakukan hari ini, apa yang kita bisa manfaatkan di kesempatan tersebut, itulah yang mungkin bisa diambil. Kebetulan ada pendidikan resimen Bapak ambil gitu. Itu pengalaman yang luar biasa di situ. Itu mungkin pengalaman di organisasinya. Oke Pak, Bapak pernah nggak sih waktu kuliah gitu stres sama tugas atau kerjaan gitu? Gimana sih Pak cara mengatasinya? Pasti di semua posisi ya, baik sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja itu pasti mengalami yang namanya stres ya. Apalagi yang namanya stres itu ketika kita tidak sesuai dengan keinginan. Ya, sebenarnya banyak cerita ya tentang kehidupan Bapak ya. Sampai Bapak berada di sini itu banyak cerita ya. Ketika apalagi sampai ke rangkas gitu coba. Mungkin pertanyaannya kurang dikit ya ke arah cerita itu. Betul. Ya mungkin ketika di sekolah itu kayaknya SMK 1 nggak begitu berat ya pendidikannya. Kalau Bapak waktu di Madrasah Aliyah itu yang berat itulah kita harus menghafal 1 buku. Ya, contoh Al-Qur'an hadis semua hadis itu dalam 1 buku. Ya, kalau mungkin kamu suruh talaran 1 ayat 2 ayat kan berat kayaknya ya ber-DPAI ya. Tapi di sana itu dihafal 1 itu. Kemudian kita belum hafal, itu makanya stres tingkat tinggi. Nah, bagaimana membagi waktunya? Kita bangun lebih awal itu, menghafalnya di sebelum azan subuh. Ternyata otak kita sedang kosong tuh. Jadi ketika menghafal itu mudah gitu ya. Itu contohnya ketika untuk bagaimana kita menghafal mudah. Kemudian di mahasiswa juga sama. Ketika orang lain sudah mengajukan judul skripsi, kita masih ternyata santai-santai gitu. Itu yang menjadi pemicu buat kita. Bagaimana kita supaya lulus bareng-bareng dengan kualitas yang bagus. Maka di situ pun harus ada cara bagaimana kalau orang lain berjalan kita harus berlari. Ya, orang lain mungkin dilihat di kebiasaannya apa, kita harus menjadikan orang yang luar biasa. Dan kalau orang lain mungkin membaca 1 jam, kita harus membaca lebih dari 1 jam. Itu triknya supaya kita bisa melewati itu semua. Nah, sekarang di dunia pekerjaan, betul banyak yang menuntut mungkin kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang berhubungan pekerjaan yang membawa tekanan ya. Di antaranya mungkin ya di kesiswaan ada contoh. Ada beberapa tekanan yang mungkin atau hal-hal yang harus diambil kebijakannya. Padahal itu semua mungkin tidak ada daya dukung gitu. Itu yang membuat stresnya. Padahal kita ingin mendukung kegiatan kesiswaan, OSIS, MPK dan lain-lain, tetapi daya dukungnya itu yang membuat mungkin berpikir keras gitu. Program itu terus berjalan, tapi kita benar-benar harus mencari solusi. Itu yang mungkin dikatakan stresnya di dalam dunia pekerjaan gitu. Atau tuntutan lain, ya tuntutan lain apa? Ketika ada informasi yang negatif di siswa gitu, itu yang menjadikan kita berpikir gitu. Gimana ada informasi apa di luar, informasi apa, kita secepat mungkin menyusul informasi dari mana datangnya. Karena kalau kita mengabaikan itu bisa jadi berkembang negatif di masyarakat. Makanya itu mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan ya, baik di menjadi siswa, di mahasiswa maupun di pekerjaan gitu. Kita boleh tahu gak sih Pak, genre musik yang Bapak suka apa? Bapak sebenarnya bukan kalau musik semua nikmat lah, semua yang penting mungkin asik ya. Tapi yang kebanyakan Bapak dengar mungkin kalau zaman dulu itu slow rock. Ya, slow rock gitu. Bapak, kalau yang luar itu zaman-zaman Bapak banyak ya.
Dari mulai JNR, kalau yang di Indonesia Dewa gitu, kalau yang luarnya mau JNR, Metallica kayak gitu ya, seperti itu. Itu genre-genre mungkin yang bisa diikuti. Oke, balik lagi nih Pak. Pengalaman terbaik Bapak saat kuliah itu ada apa aja? Pengalaman terbaik atau lagi seneng-seneng bareng mahasiswa lain gitu? Nah, walaupun Bapak kuliah di daerah, ya mungkin kalau dicontohkan di sini adalah Latansa ya, seperti itu. Kita bangganya selalu kepilih menjadi perwakilan mahasiswa yang kumpul di Jawa Barat waktu itu. Kita kumpul dengan ITB, kita kumpul dengan Unpad, kita kumpul dengan IKIP waktu itu, dan itu menjadikan hal yang luar biasa. Kita menjadikan rasa percaya diri ke diri kita gitu. Mungkin teman-teman yang waktu itu bisa gabung, bisa kebetulan melihat ini, mungkin ingat ya waktu itu kegiatan tentang ekonomi mahasiswa waktu itu. Nah, kita berkumpul dulu di Gedung Sate, kemudian di Diklat selama kurang lebih 10 hari di Lembang. Nah, itu senangnya apa? Kita orang daerah bisa berkumpul dengan orang-orang yang hebat waktu itu, yang mungkin dari kampus-kampus favorit, bahkan dari Serang pun ada gitu waktu itu. Jadi kita kumpul di situ dan alhamdulillah menerima ilmu yang banyak gitu di situ. Itu yang asiknya menjadi ketika mahasiswa gitu. Oke, Bapak juga wakabit ya Pak, wakabit kesiswaan. Nah, menjadi kesiswaan itu tantangannya apa aja Pak? Kan melihat anak-anak zaman sekarang yang udah berkembang dengan teknologi gitu, ada kesulitannya nggak sih Pak? Semua posisi sulit ya. Pengalaman Bapak di kurikulum sulit. Waktu itu merubah dari tadinya bikin jadwal yang manual menjadi komputer. Jadi ketika jadwal berubah menjadi komputer, itu teman-teman guru bisa merequest ingin masuk jam berapa, kemudian mau dikosongkan jam berapa. Itu enaknya pakai komputer. Jadi yang bikinnya komputer dibanding kita harus menyusun 80 guru ke 40 kelas, kan agak ribet dan agak lama. Mungkin kalender di rumah akan habis untuk coret-coret gitu ya. Tapi dengan adanya program AS di kurikulum, alhamdulillah terjawab semua. Itu di kurikulum waktu itu kebetulan sama Pak Haji Epi yang sekarang menjadi wakabi di kurikulumnya. Kalau Bapak digeser menjadi wakil sarana prasarana sebelum kesiswaan. Ya, kemudian ternyata di sarana prasarana bukan hanya wakil sarana prasarana, Bapak itu menjabat menjadi bendahara sekolah juga. Jadi waktu 2018 sampai 2021 akhir itu 2 posisi yang Bapak pegang. Menteri Keuangan dan Menteri Sarana gitu. Jadi Menteri Keuangan kan tahu SMK 1 sekian M kan harus dikelolanya gitu. Ya betul, M-an gitu. Ya, bayangkan oleh kamu 2 posisi yang sekarang mungkin dijabat oleh 2 orang, waktu itu Bapak jabat sendiri. Wakil sarana prasarana sama dan keuangan itu lebih rumit dibanding kesiswaan sekarang. Ketika masuk kesiswaan Bapak asik, kenapa? Ketemu dengan orang-orang cantik gitu ya. Kalian semua dengan dengan orang-orang yang semangat gitu. Kalau di sana prasarana Bapak mikir kumaha yang ngarehab ini, Bapak mikir kumaha nyeting SMK itu berubah wajahnya. Alhamdulillah kan berubah wajah waktu itu kebetulan di masa Bapak sebagai wakil Sarpras bisa ada gedung TEPA, kita bisa menyeting lagi tampilan-tampilan, ada gapura berubah di pojok ya. Awalnya gapura bukan di pojok sana ya, awalnya di tengah-tengah yang dekat fotokopian itu, seperti itu gambarannya. Jadi sedikit bahagianya ketika apa yang kita miliki bisa bermanfaat bagi orang lain, itu kuncinya ya. Jadi kalau kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, memberikan jejak, adalah sebuah mungkin kebahagiaan tersendiri dalam diri kita. Nah, ketika ditanya bagaimana mengelola siswa, ya asik, kita tinggal mendengar apa yang diinginkan siswa, kemudian kita membuat program, kemudian melaksanakan evaluasi, apalagi kalau didukung dengan dukungan yang mumpuni cukup. Ya, contoh, ketika Bapak pertama menduduki kesiswaan, mendengarkan banyaknya yang main game waktu itu. Inginnya yang Mobile Legends, FN, maka lahirlah ekstrakurikuler e-sport. Ya, itu. Nah, sekarang yang jadi tahun ini mungkin sedang didengar adalah bagaimana komunitas DEN. Tapi kan belum jadi eskul ya, tapi ini adalah merupakan bagian dari mendengar apa yang diinginkan siswa. Maka terus dievaluasi apakah perlu atau tidak. Ada beberapa perubahan mungkin di tahun ini di program kesiswaan adalah mungkin kompak berubah menjadi tata rias gitu ya. Nah, jadi lebih banyak ke bagaimana memake up. Kalau dulu kan bagaimana membuat apa, memasak dan sebagainya. Seperti itu sedikit bergeser lah. Gitu, oh iya Pak, tentang ekstrakurikuler baru. Oh ya Pak, tentang ekstrakurikuler
update baru kapan sih Pak itu rilisnya untuk anak-anak bisa mengikuti? Tadi udah Bapak sampaikan bahwa ada yang mungkin bergeser dari kompak ya menjadi tata rias, itu yang baru di tahun ini. Kemudian mohon maaf untuk komunitas dance ya, udah banyak sekarang kelihatan ya dance itu di beberapa kegiatan muncul kan. Nah mungkin mohon maaf belum bisa dijadikan ekskul karena beberapa pertimbangan, diantaranya mungkin kita sedang mengadakan penelitian dulu ya, bagaimana efek positif dan efek negatifnya, pengaruhnya terhadap mungkin sekolah kita, pengaruhnya terhadap anak-anak yang bergabung di dance tersebut. Yang pasti tetap mungkin, dan evaluasi berikutnya mungkin ketika di ekstra 6P, kita tahu semua kan 6P ya, ada pramuka, ada paskibra, ada pecinta alam, ada PKS, ada PMR, ada paduan suara. Mungkin yang akan dievaluasi tahun yang akan datang adalah paduan suara, tidak akan masuk ke 6P. Karena apa? Overload ketika paduan suara dijadikan 6P. Karena paduan suara itu harus benar-benar siswa-siswi yang selektif, teruji, dia punya kemampuan mengolah vokal dan sebagainya. Kalau hanya pilihan hanya menutupi kewajiban masuk di 6P, sangat sayang. Jadi anak itu tidak tergali kompetensinya. Maka akan kemungkinan yang P yang paduan suara itu kita evaluasi tidak dijadikan wajib 6P, kembali ke 5P, tapi dijadikan pilihan, kemungkinan itu di tahun ajaran baru ya, di bulan Juli ketika ada kelas 10 nanti gitu. Oke, rencana kesiswaan ke depannya ada apa aja Pak? Di antaranya mungkin selain dari ekstrakurikuler yang sudah ada, mengoptimalkan prestasi juga. Kebetulan kita punya atlet ya yang sudah banyak prestasi, kemungkinan kita akan mengawal itu. Kalau tahun kemarin banyak di silat, karate, kemudian badminton dan renang, sekarang mungkin ke arah atletiknya. Kalau kemarin mungkin atletiknya diambil oleh sekolah tetangga, tapi sekarang harus ada di sekolah kita. Itu mungkin yang berhubungan dengan O2SN. Adapun dengan LKS mungkin tetap rekan-rekan kemarin juga di rapat awal tahun Bapak menyampaikan kita harus berpikir kualitas tidak kuantitas, maka harus kita memilih atau menerima peserta didik itu tidak berkuantitas lagi, tidak jumlah lagi, tapi bagaimana kita memilih calon peserta didik itu yang benar-benar berkualitas. Berkualitas itu artinya siap belajar di SMK Rangkas Bitung, bukan siap menjadi siswa biasa, menjadi yang luar biasa. Sehingga efeknya apa? Efeknya ketika ada ajang-ajang prestasi itu mereka benar-benar siap menghadapi itu semua. Ya, sudah rindu terhadap jago debat, sudah rindu debat bahasa ya, yang selama ini sudah hilang. Kemudian rindu dengan anak-anak yang berprestasi di bidang LKS sudah sampai ke tingkat nasional gitu. Waktu itu yang sampai ke nasional itu yaitu bisnis manajemen, akuntansi, MPLB, pemasaran. Ternyata 3 jurusan itu dihilangkan LKS-nya, maka SMK 1 hanya peluang aja di TJKT ya. Alhamdulillah kan kemarin masuk ya kedua ya itu yang bisa di LKS bicara. Tapi harapannya itu ke situ ya untuk di kesiswaan. Untuk hal-hal yang lain mungkin program-program di kesiswaan kan kita tahu untuk pendisiplinnya kita selalu ada kegiatan perekaman ya bagi siswa-siswa yang terlambat, melanggar tata tertib. Itu tujuannya itu kita mendokumentasikan apa yang kamu perbuat di sekolah itu ya. Kemudian ketika ada orang tua yang memerlukan tinggal print out. Maka kita menciptakan di kesiswaan tahun kemarin ya, di Januari lahirnya 2023 Bapak menjabat pertama di kesiswaan, lahirlah era itu apa? Electronic Record Attitude. Kita merekam sikap perilaku terutama yang menonjol dulu, seperti apa? Kesiangan, rambut gondrong, atribut tidak sesuai dengan sekolah, itu terekam. Atau mungkin siswa-siswi yang melanggar terhadap komitmen kita, itu tetapi bukan Bapak yang bikin loh ya, wakilnya di OSIS dan MPK atau perwakilan kelas yang menyepakati ini yang mungkin harus kita terapkan itu di kesiswaan seperti itu. Jadi itu program itu sudah dihakikan loh, jadi bisa digunakan oleh SMK 1 mungkin masih nama Bapak itu sekitar 15 tahun bisa dimanfaatkan, dan tinggal pemanfaatannya aja mengoptimalkan ya. Kenapa sekarang tidak seperti optimal? Karena Bapak belum menyampaikan di hari Senin upacara. Biasanya kan Bapak rutin setiap 1 bulan sekali lah menyampaikan mana yang pelanggar tertinggi tuh ya, maka akan diumumkan di upacara. Maka nanti efeknya apa? Wali kelas membina ke anak tersebut ya. Setelah membina berarti mudah-mudahan ada perubahan. Dan pasti ketika disampaikan di ruang rapat itu di ruang upacara itu, si anak mungkin mudah-mudahan ada pembelajaran di situ ya, supaya tidak muncul lagi. Dan Bapak tidak nyebut nama biasanya di pengumuman itu, hanya menyampaikan kelasnya saja.
Jadi kamu sama-sama mengingatkan gitu. Itu program-program negeri Islam. Yang program berikutnya adalah terus mendengar ya, mendengar apa yang siswa inginkan. Di antaranya itu apa sih yang inginkan? Contoh kemarin nih di angkatan OSIS sekarang pingin gimana sih kita refreshing jalan-jalan ke Bandung. Alhamdulillah kan terrealisasi juga jalan ke Bandung, walaupun mungkin ya belum optimal lah. Minimal dengan adanya program-program seperti itu, nanti calon-calon pengurus OSIS itu ada minat gitu, ada keinginan, oh ternyata di OSIS itu asik. Selain mengerjakan program-program, kita juga bisa refreshing mungkin kalau tahun sekarang ke Bandung, nanti ke depan ke Singapura gitu. Nah, ngomong nih Pak, Bapak ada rencana jadi kepala sekolah nggak Pak untuk gantiin yang akan lengser gitu? Kalau kepala sekolah itu berarti kan jabatan. Prinsip dari Bapak, yang namanya jabatan Bapak tidak akan mencarinya. Jabatan itu amanah, itu prinsip. Makanya kalau orang lain dengan ingin jadi kepala sekolah dengan berbagai macam cara, Bapak no. Kalaupun itu adalah tugas ya Bapak amanah dari Allah, Bapak akan laksanakan. Ketika jadi kepala sekolah mungkin Bapak harus tugas ke luar dulu, jauh dari keluarga dan sebagainya. Tapi kalau itu amanah, Bapak akan laksanakan. Tapi Bapak tidak akan ngoyo ingin jadi kepala sekolah. Ya walaupun memang sekarang secara kriteria sudah masuk, ya sudah masuk mungkin ke calon kepala sekolah. Tapi kan yang namanya calon kepala sekolah kan banyak seprovinsi Banten. Jadi silakan saja yang benar-benar obsesi. Kalau Bapak mungkin segini juga ketika diamanati kalau diamanati itu akan dilaksanakan. Karena apa? Kita ingat ke hadis lah. Ya, kulukum ro'in wa kulukum ro'in ila. Kita akan ditanya apa yang dipimpin. Ya, ketika kita tidak bisa memimpinnya, maka itu yang menjadi tidak amanah. Ketika tidak amanah, ya mungkin neraka aja jaminannya. Itu mungkin yang menjadi prinsipnya. Nah Pak, kata anak-anak di SMK 1 itu Bapak ganteng. Menurut Bapak gimana tentang tanggapan itu Pak? Masa Bapak biasa-biasa aja? Jangan bisa kan? Ya, itu terlalu sensitif terlalu sensitif gitu. Ya karena kalau lihat foto SD mungkin bubar semua. Iya, jauh beda ya, jauh beda gitu. Apalagi waktu masa-masa perjuangan hidup lah. Gitu ya, mungkin ketika sekarang mungkin sudah diberikan anugerah, sudah punya keluarga, sudah punya keturunan, kita sudah mendapatkan berbagai macam kebahagiaan dari Allah lah, mungkin itu sehingga pikiran kita mungkin tidak begitu bagaimana ya bekerja keras lah dalam hal hidup gitu, sehingga mungkin Bapak juga sudah banyak cobaan dan sebagainya sudah mengalaminya gitu ya. Jadi mungkin ketika kata ganteng itu malah mungkin menurut kamu aja penilaiannya, tapi apa biasa-biasa aja ya. Ada pesan gak Pak buat siswa-siswi yang masih malu menunjukkan keterampilannya atau bakatnya, yang agar dia tuh bisa aktif gitu di sekolah atau di kelas? Ya itu misi harapan Bapak di kehidupan itu silahkan siswa semuanya mengekspresikan diri ya, mengembangkan kompetensinya sesuai dengan keinginan dan potensi yang ada dalam diri gitu. Jadi tidak akan ditutup itu, tidak akan dihalangi gitu, silahkan dikembangkan gitu. Seperti hobi apa gitu, itu lanjutkan, karena mungkin Bapak di kehidupan itu tugasnya mengawal itu semua, bukan menghambat, tapi mohon maaf yang ke arah positif. Kalau ke arah negatif itu mungkin kita coba berdiskusi, itu tidak baik gitu. Jadi semuanya berharap dengan adanya fasilitas yang ada di kesiswaan dengan 24 ekstrakurikuler itu mudah-mudahan sih mewadahi ke semua siswa yang ada di SMK Bitung, itu harapannya. Boleh kasih saran atau motivasi nggak Pak untuk anak-anak podcast atau program-program yang akan datang nanti? Yaitu harusnya kalian menyadari ya semuanya bahwa kita bersyukur sudah bisa diberikan kesempatan untuk belajar di SMK Rangas Bitung. Kenapa bersyukur? Karena di SMK Rangas Bitung itu ada 8 jurusan pilihan. Dengan adanya 8 itu kita bisa memilih mau jurusan apa yang sesuai dengan keinginan. Nah, pertanyaannya di 8 itu semuanya ada fasilitasnya gitu. Kalau kalian sudah di DKP, manfaatkan apa yang dimiliki di DKP. Manfaatkan guru-guru untuk diserap ilmu-ilmunya. Kemudian kembangkan potensi kita sehingga menjadikan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu produk gitu. Itu. Kalau orang lain mungkin bisa dibandingkan lah. Sekolah lain ada jurusan DKP, tapi mana daya hukumnya kan tidak ada.
Ya, kita sudah punya teaching factory gedung ini, sudah bisa berproduksi, fasilitas ada gitu. Apalagi sekarang sudah berdirinya RPS jurusan baru ya, yaitu jurusan Tata Boga. Berarti kan semakin lengkap lah kita. Nah, perfilman juga sama ya, bisa. Dulu kan anak bungsu perfilman, sekarang kan Tata Boga. Jadi itu semua didukung. Intinya apa? Pertama bersyukur, kemudian kita memanfaatkan apa yang ada di sekolah kita, menjadikan kita semakin meningkat kompetensi kita, itu harapannya. Oke Pak, sebelum ke pertanyaan terakhir, boleh nggak sih ceritain sedikit tentang gimana sih Bapak bisa dari Ciamis ke Rangkas? Kan jauh banget nih Pak. Ini tidak cukup 2 jam Bang. Begini ya, dan dulu Bapak dilahirkan dari keluarga pejuang lah. Udah pejuang kemerdekaan bukan, pejuang itu pejuang ekonomi. Karena mungkin Bapak mohon maaf dari keluarga yang biasa, dari buruh tani, sudah kebayang lah bagaimana. Tapi Bapak selalu bercita-cita, berkeinginan bagaimana membalikan kehidupan. Tadi Bapak sudah sampaikan, kita harus punya prinsip bagaimana membahagiakan orang tua. Tujuan membahagiakan, contoh kita ingin menaikkan haji orang tua, itu kan mulia. Ya. Kalau dihitung-hitung secara ekonomi Bapak tidak mungkin. Ketika Bapak sekolah saja, tetangga terus terang itu mencemoohkan. Buat apa sekolah? Ya, presiden sudah ada, menteri sudah ada, gitu, ngapain gitu? Mendingan nyangkul atau mendingan keluar daerah, jualan, bangun rumah, menikah. Kebanyakan di dalam Bapak seperti itu. Tapi Bapak mungkin salah satu anak yang tidak berpikir begitu. Ya, bagaimana kita justru harus meningkatkan pendidikan dulu. Makanya Bapak dengan berbagai macam cara, setelah lulus dari SLTA, Bapak berangkat ke Bandung tanpa diikuti orang tua, ya, ingin tes di ITB. Ya, waktu itu Bapak memilih geodesi geologi. Ya, mungkin kalau lulus itu mungkin Bapak bekerja di BMG atau pemeriksa vulkanologi. Ya, bagaimana mendeteksi gunung itu akan meletus dan sebagainya. Mungkin waktu itu Bapak bekerja lulus di ITB, mungkin bekerja dengan Mbah Marijan di Gunung Merapi, mungkin sudah meninggal gitu ya, karena meletus gitu. Tapi tidak seperti itu. Ternyata Allah menakdirkan lain. Cerita Bapak ketika di Bandung tidak punya bekal, bagaimana bisa hidup? Ya, Bapak berjalan di Bandung itu nyari lowongan kerja. Dan alhamdulillah dapat pekerjaan jadi operator pabrik pembuat gorden. Ya, gorden transparan. Nah, di situ alhamdulillah bisa masuk. Itu sambil menunggu tes, dan pengumuman gitu di Bandung itu. Alhamdulillah setiap seminggu dapat uang. Ya, pekerjaan sih mudah, cuma memindahkan benang emas yang besar ke gulungan kecil gitu, nunggu gitu aja. Kalau udah penuh ganti gitu ya. Sambil nunggu pengumuman gitu. Alhamdulillah orang tua pun selama itu tidak dibebankan. Jadi itu dari dulu gitu Bapak, tidak dibebankan. Jadi bisa. Ya, ternyata Allah menakdirkan lain. Mungkin kalau Bapak ditakdirkan lulus ITB ceritanya begitu, dan ternyata pengumuman sudah tiba waktunya tanggal 30 Juni waktu itu tahun 92 atau 93 ya. Bapak membaca pengumuman itu, surat kabar pikiran rakyat Jawa Barat di atas jembatan Kota Cimahi, dan ternyata Bapak mencari koran sebanyak itu tidak ada nama Bapak. Nah, disitulah mulai hidup ini seperti tidak bermakna. Karena apa? Karena Bapak merasa gitu, mungkin kayak itu dong bisa gitu. Karena merasa mungkin itu yang sombongnya dalam diri gitu. Ternyata kan Allah menghendaki lain. Bapak tidak bisa jadi orang teknokrat gitu ya. Tidak, mungkin kalau jadi orang teknokrat Bapak tidak ada di podcast ini gitu. Ya mungkin di lulusan ITB dan sebagainya. Ternyata Allah menghendaki, maka setelah itu mungkin Bapak ditegur oleh Allah supaya kamu baiknya menjadi guru. Nah, akhirnya setelah tidak lulus tuh di ITB, Bapak pulang ke Ciamis dari Bandung. Itu kalau keluar rumah malu, ya, karena tidak lulus ITB, ya, sehingga malu, saya malas keluar rumah, maka Bapak terhidap penyakit waktu itu, ya, disebut dengan tuberkulosis, batuk terus ya selama 3 bulan, maka Bapak divonis menjadi pengidap penyakit TBC waktu, maka harus berobat selama 6 bulan, dan ternyata, nah di situ Bapak merasakan bagaimana hidup tidak hidup. Kalau Bapak lihat foto mungkin tinggal tulang dengan kulit. Ya, akibat apa? Akibat menggerogotinya bakteri tuberkulosis itu. Kenapa sih bisa terjangkit itu penyakit? Karena Bapak malu keluar, gabung main tidak bisa karena malu dan sebagainya, bersaksi tidak bisa, di kamar aja gitu. Menanggung malu tidak bisa melanjutkan itu. Ya. Kemudian setelah itu lewati berobat terus selama 6 bulan, ada seorang teman mendekati ke rumah. Itu fungsinya teman, membangkitkan motivasi. Kemudianlah kita jangan jauh-jauh kuliah yang di mana aja gitu. Nah, itu fungsi teman ya. Ketika kita sedang terpuruk untuk membangkitkan motivasi lagi.
Ya, dengan demikian berarti teman itu mau itu sekolah di tempat rumah aja, dah itu Bapak masuk di universitas itu. Ya tidak, makanya kalau sudah pendidikan berarti kan Bapak jadi guru tuh. Udah stop cerita. Jadi Bapak pernah mengalami satu itu terpuruknya hidup ketika tidak lulus SMPTN. Oh, sekarang SMPTN ya, kalau dulu MPTN gitu. Yang kedua, setelah lulus kuliah dan kuliah terus terang Bapak banyak gratisannya. Karena Bapak jadi resimen, maka Bapak hidup di kampus. Ya, bisa makan di kampus, bisa segala macam. Apalagi kalau ada kegiatan itu ya banyak makanan gitu ya. Jadi minimal untuk bekal besok dan malam itu ada gitu ya. Yang paling ingat itu zaman kuliah adalah mungkin hal yang tidak dilupakan adalah kopi satu saset ya, itu diseduh 2 kali untuk sore dan besok pagi gitu. Ya itu tidak kita boleh menyebutkan merek kan ya. Ya jadi itu diseduh 2 kali, itu perjuangan lah. Tapi alhamdulillah, nah, setelah lulus kuliah tidak pulang ke rumah. Tetap kita sebagai anak laki-laki itu bagaimana kita keluar. Ya, bagaimana keluar, kemudian setelah itu Bapak merantau ke Jakarta. Kalau tadi lulus SLTA ke Bandung, saya ke Jakarta. Alhamdulillah, ke Jakarta itu bekerja dari awal, dari bawah. Dari mulai tukang parkir ngalamin, Bang. Tukang parkir, kemudian operator komputer dan sebagainya gitu ya. Ngalamin sampai alhamdulillah bisa bergabung di pengelola gedung Bursa Efek Jakarta waktu itu ya. Jadi pengelola gedung yang mungkin tahun 2000-an 99-an itu orang lain dulu punya handphone, Bapak udah kebeli handphone, udah kebayang kan ya. Handphone tahu sendiri kan, mereknya Motorola yang seperti pamer dog anjing itu yang gede gitu ya. Jadi kalau anjing dilempar pasti mati gitu. Ya, itu mungkin ceritanya. Nah, ternyata satu hal lagi, ada pelajaran buat kita semua nih. Ketika sudah kita bekerja dan alhamdulillah mendapatkan penghasilan yang luar biasa di situ, ya. Satu hal yang harus kamu ingat itu jangan ke siapa-siapa. Tapi yang pertama harus ingat ke orang tua. Ya. Kebetulan waktu itu terus terang nih Bapak menyampaikan di sini mungkin tahun 2000 itu sudah punya calon pasangan hidup lah, ya gitu. Calon pasangan hidup kebetulan Bapak di Tasikmalaya. Mudah-mudahan ini nonton gitu. Jadi mungkin sampai saya tidak ingat ketemu ya di Tasikmalaya. Kemudian ternyata ketika Bapak libur itu tidak ke orang tua yang bosnya di Ciamis, tapi malah pulang ke itu. Bahkan mungkin kalau dikatakan mungkin sudah tunangan gitu ya. Sudah tunangan itu. Nah setelah tunangan itu kemudian Bapak bekerja, tidak ingat ke orang tua, ingatnya ke itu ya. Kalau kamu mungkin pacar atau apa, lo pacaran masih ada ya. Kalau udah tunangan, kalau udah kecinjing gitu ya, ditegur oleh Allah ternyata. Makanya ketika kita punya kebahagiaan itu harusnya ke orang tua, jangan ke siapapun, walaupun itu statusnya tunangan. Tegurannya apa? Tahun 2000 itu semenjak awal mula adanya bom di Indonesia, maka di pengelola gedung Bursa Efek Jakarta itu meledaklah bom. Ya, kebetulan Bapak sedang jaga juga, sedang bertugas sekitar jam 4 sore. Ya, itu tidak terdeteksi. Bapak masih ingat di CCTV mobil sedan warna merah masuk ke parkir lantai 2 ke bawah, berarti basement 2. Sekitar jam 4 sore itu meledaklah mobil itu ya. Otomatis karena guncangannya itu luar biasa sehingga kaca-kaca di lobi itu turun semua. Bursa Efek Jakarta itu 2 tower di Jalan Sudirman ya, kalau kamu lewat di depan GBK itu ya, itu kaca hampir turun semua. Ya, maka kondisinya kondisi chaos ya, kondisi semua tidak kebayang. Dan diteliti gedung itu harus bisa ambruknya harus dengan 6 mobil. Ternyata dengan 1 mobil hanya titik-titik yang mudah jatuh aja yang itu sangat luar biasa kacaunya ya. Terutama mungkin yang berkantor di lantai 34. Kebetulan lantainya 34 2 tower ya. Ya kalau Bapak waktu lihat-lihat yang dari atas kecil-kecil kok nggak kelihatan ya. Semua kacau. Bahkan mobil pun wah berserakan segala macam. Kalau kamu pengen bawa mobil tinggal bawa aja itu waktu itu kalau mau gitu. Nah, itulah tegurannya. Efeknya apa? Karena Bapak posisi pengelola gedung berarti kecolongan kan? Kecolongan bisa bawa mobil masuk ke gedung. Nah, itu teguran. Maka sekian minggu sekian dia kebayang oleh kamu apa coba? Kena PHK. Ya. Kenapa itu bisa kena PHK? Karena kita sudah punya uang banyak, punya gaji besar, tidak ingat ke orang tua. Jadi yang kalau kamu ingat sekarang nanti kalau udah punya penghasilan, yang paling utama sebelum ke siapapun adalah ke orang tua. Maka Bapak ditegur itu. Ya.
Ditegur kemudian meledaklah, makanya Bapak kena PHK. Nah disitulah bayangkan oleh kamu cobaan hidup yang pahit kedua. Sudah mah di PHK, pas main lagi ke Tasik ke orang tua, calon perempuan itu mengatakan, "Aa silahkan cari kerja lagi, si Neng biarkan tenang kuliahnya." Bagaimana menusuknya ke dalam hati kita, ya. Galau tingkat dewa lah itu, ya. Benar. Kalau kamu pacar biasa nggak, Mak? Bayangan ini udah pasti kok, ya. Itu artinya berarti saya waktu itu karena mungkin apa namanya bisa dikatakan lagi apa nih, lagi down, itu menyimpulkan bahwa itulah memutuskan secara halus. Tasik Jakarta penuh dengan air mata pula, ya. Ya, itu ceritanya. Kebayang oleh kamu coba, sudah mau pekerjaan di PHK, ternyata kan hubungan juga diputuskan, ya. Nah, kalau Bapak kan kebetulan Bapak tinggalnya di daerah apa namanya Ulu Jami, dekat Kebayoran. Selalu tiap pagi nongkrong tuh di stasiun Kebayoran. Yang waktu itu mungkin keretanya banyak yang apa namanya yang muat ayam, daun segala macam. Nah, Bapak iseng naik kereta. Yang Bapak tumpai kereta itu sambil ngelamun gitu ya, ternyata berhenti di Rangkas Bitung. Dan itu awal mula mungkin Bapak tinggal Rangkas Bitung. Jadi bawa kereta bahasanya gitu ya. Bawa Rangkas Bitung. Dan setelah sorenya itu balik lagi, muter-muter tuh ke alun-alun bukan masih tidak seperti itu, masih ada pagar-pagar apa jalan-jalan yang apa namanya di Winamun juga masih pohon-pohon tua yang Rabinsa juga bukan Rabinsa seperti sekarang, tapi masih pabrik minyak dan ruyuk gitu, masih itu ya. Berarti untungnya Bapak waktu itu naiknya bukan Patas, waktu itu kereta namanya ya. Patas itu kan berhenti terakhir di mana? Di mana? Kalau mungkin Bapak naik itu mungkin Bapak di Merak gitu tinggalnya gitu. Itu perjalanannya, dan alhamdulillah semakin sering ya ketemu, alhamdulillah ada peluang untuk bisa berbagi, dan teguran itu oleh Allah Bapak artikan bahwa Bapak harus kembali menjadi pengabdi negara. Artinya apa? Pengajar. Maka dalam hati ya udah, saya akan beranikan diri berangkat ke Banten untuk menjadi pengajar walaupun di tempat terpelosok. Dan benar, pas ditugas tanah SN kan di jauh sekali di Gunung Kencana gitu. Itu semua jawaban tuh jawab oleh Allah. Ya, semua doa-doa kita itu gitu. Ya itu contohnya. Maka setelah jadi orang Rangkas Bitung, alhamdulillah kenal dengan istri sekarang, alhamdulillah sudah berkeluarga juga, sudah punya anak, sekarang sudah gede ya. Kemarin mungkin ketua OSIS ketemu ya di UPI yang paling gede. Kemudian yang kedua seusia, kalian ini kelas 11 ya mungkin di SLTA tapi di pesantren ya. Nah, yang terakhir anak Bapak ada di Bepas ya di SD Al Husna kelas 5. Itu mungkin sebuah perjalanan hidup Bapak mungkin yang positifnya bisa diambil pelajaran. Yang pasti semua orang akan mengalami yang namanya cobaan hidup. Ya. Pertanyaannya, kita mampu nggak melewati itu semua? Kita mampu nggak melewati kemudian terus bangkit ya, sehingga kita menjadi orang yang mungkin sesuai dengan keinginan kita. Itu mungkin. Berarti ini perlu kali banget ya Pak ya. Pertanyaan, boleh nggak Pak kasih kutipan inspiratif dan pemikiran positif dari pelajar-pelajar hidup Bapak yang bisa dikasih ke anak-anak podcast? Ya itu satu, kita tetap terus disiplin, kita punya tujuan hidup, kita terus perjuangkan hidup kita. Yang pasti ketika ada orang tua, kita kembalikan berbakti kepada orang tua untuk membahagiakan orang tua. Pasti kalau ada punya tujuan, orang itu pasti dia akan kembali ke track atau ke tujuan ya. Bagaimana dia mencapai kebahagiaan hidup tersebut gitu. Oke, Sobat Menpot, kita sudah ada di penghujung acara kali ini bersama. Makasih ya Bapak, kasih pelajaran hidup banyak banget nih buat kita. Oke, sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup, boleh nggak Pak kasih slogan buat anak-anak podcast yang SMK? Boleh. Ya tetap ya. Nah mungkin pertanyaannya, kalian sudah menyadari nggak bahwa pilihan Anda semua ini ke DKV? Berarti kalau sudah sadar, kamu harus berintrospeksi diri. Sudah dikuasai belum ilmu ke DKV-nya itu?
sudah menguasai belum gitu. Kalau belum masih terus digali gitu ya. Makanya tetap kita harus semangat ya. Bapak akan coba menyemangati kalian dengan seperti biasa. SMK Bisa. SMK Sekensa Luar biasa. Oke, tepuk tangan kita semua. Udah, Buat sahabat Penput yang masih penasaran episode-episode selanjutnya, kita bakal undang siapa lagi nih? Jangan lupa stay tune ya teman-teman, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian.